Perkenalkan, saya dengan Dr. Aprilia Larasati. Saya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Anisa, Cikarang. Oke. Untuk pembahasan kali ini berarti mengenai radang tenggorokan ya. Oke. Radang tenggorokan itu adalah proses inflamasi atau proses perlukaan yang terjadi di rongga kerongkongan atau tenggorokan. Hal itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam. Yang pertama seperti infeksi, baik infeksi bakteri, virus maupun jamur. Kemudian juga bisa karena paparan zat-zat yang bersifat melukai tenggorokan seperti zat-zat asam contohnya dan yang lainnya. Dan bisa juga karena proses keganasan atau tumor seperti itu. Untuk radang tenggorokan sendiri kita bagi jadi dua berdasarkan keluhan atau gejala yang dirasakan. Yang pertama adalah odinofagi. Odinofagi itu merupakan definisi nyeri saat menelan. Yang kedua adalah disfagi. Disfagi itu adalah keluhan kesulitan untuk menelan. Kedua gejala tersebut itu merupakan bagian dari radang tenggorokan, dan biasanya radang tenggorokan itu tidak berdiri sendiri ya. Biasanya ada gejala-gejala atau penyakit yang menyertai yang lain. Untuk penyakit penyertanya itu seperti misalkan pada kasus nyeri tenggorokan atau tadi kita sebut dengan odinofagi, ini bisa merupakan bagian dari infeksi saluran pernafasan atas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ISPA. Itu biasanya disebabkan karena infeksi virus, bakteri juga bisa, dan biasanya keluhan radang tenggorokan ini bisa hilang sendiri asalkan daya tahan tubuh kita kuat. Kemudian penyebab yang lainnya contohnya adalah paparan zat-zat asing, contohnya seperti GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ini merupakan penyakit yang terjadi karena asam lambung kita naik sehingga melukai dinding tenggorokan, yang itu bisa menyebabkan radang tenggorokan. Ya, itu contohnya. Untuk gejala radang tenggorokan bervariasi, benar seperti awalnya bisa dimulai dengan rasa lemas, badan lemas, tidak bergairah, kemudian bisa didahului dengan demam. Bisa juga ada keluhan nyeri menelan atau tadi odinofagia, atau bisa langsung ada keluhan kesulitan menelan. Jadi pada saat kita menelan makanan atau minuman itu seperti ada rasa mengganjal atau tersumbat. Itu yang disebut dengan disfagia. Oke. Jadi mungkin sebagian atau banyak dari kita berpikir kalau radang tenggorokan ini dipengaruhi oleh misalkan perubahan dari musim panas ke musim hujan, seperti contohnya bulan-bulan ini. Sebetulnya itu tidak bisa dibilang sebagai mitos juga, karena memang pada saat musim pancaroba itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Sedangkan tadi salah satu penyebab radang tenggorokan adalah infeksi virus. Infeksi virus ini sangat dipengaruhi oleh pertahanan atau sistem imun tubuh kita. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh kita menurun, itu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, dan seringkali muncul pada saat masa pancaroba gitu. Untuk masa penyembuhan ya, masa penyembuhan radang tenggorokan ini kembali lagi tergantung pada penyebabnya atau hal yang mendasari terjadinya radang tenggorokan. Apabila disebabkan oleh virus, biasanya hilang dalam waktu 3 sampai dengan 7 hari. Itu bisa hilang tanpa obat, asalkan kita makan dan minum yang bergizi dan cukup. Yang kedua, bila disebabkan oleh bakteri, ini biasanya lebih lama, bisa sampai seminggu lebih, dan biasanya membutuhkan terapi obat-obatan dan butuh konsultasi ke dokter karena biasanya membutuhkan obat seperti antibiotik. Yang ketiga, apabila disebabkan karena asam lambung yang naik tadi atau kita sebut dengan penyakit GERD, ini biasanya timbulnya bisa berbulan-bulan, bisa kronik sifatnya. Dan ini juga perlu konsultasi lebih lanjut oleh dokter untuk menangani keluhan radang tenggorokan tersebut. Untuk makanan, kalau misalkan kemungkinan ini radang tenggorokannya karena virus atau bakteri infeksi, itu kita harus banyak makan makanan bergizi ya, seperti
Contohnya sayur-sayuran, buah-buah terutama yang banyak mengandung vitamin C, bisa jeruk, kemudian bisa nanas atau yang lainnya itu dibutuhkan. Kemudian minum itu minimal 8 gelas per hari ya, itu juga bisa membantu mempercepat penyembuhan radang tenggorokan. Sedangkan apabila radang tenggorokannya ini disebabkan karena riwayat asam lambung yang suka naik, itu harus kita cegah konsumsi seperti kopi, makanan yang terlalu asam atau terlalu berminyak. Kemudian pada malam hari itu maksimal makan itu adalah 2 jam sebelum tidur, gitu, supaya pada saat tidur asam lambung tidak naik dan tidak semakin melukai tenggorokan.